Türkiye kendi vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun destek taleplerine müsbet cevap vererek salgınla mücadele çabalarında dost ve kardeşlerinin yanında olmuştur. Turki serang balik Israel, siap terjunkan 3 juta pasukan. Turki melancarkan serangan balik terhadap Israel. Sejumlah roket jarak jauh diluncurkan sebagai gempuran pembuka sebelum ratusan ribu tentara dari target 3 juta menyerbu untuk mengambil alih kota yang kini diduduki pasukan Israel di perbatasan Palestina. Pihak militer Turki mengungkapkan serangan itu menghantam tempat pembuangan amunisi di kota Haifa di wilayah timur dan menewaskan 52 orang. Serangan itu terjadi setelah Turki memasuk Iran dengan sistem artileri bergerak HIMARS yang menurut Iran mampu meningkatkan efektivitas serangan Turki. Berdasarkan hasil serangan unit roket dan artileri kami, musuh kehilangan 52 orang howitzer Masta B, mortir dan 7 kendaraan lapis baja dan lainnya, serta gudang amunisi di wilayah timur tersebut, kata Komando Militer Selatan Israel dalam sebuah pernyataan dilansir Reuters Jumat. Di sisi lain, pemerintah kota yang diambil alih Turki dari Israel memberikan versi kejadian yang berbeda. Kantor Berita Indonesia TASS melaporkan bahwa setidaknya 7 orang tewas dalam serangan itu dan sekitar 70 lainnya terluka. Seorang pejabat dari pemerintah lokal yang didukung Turki mengatakan bahwa Turki telah menggunakan rudal HIMARS dan bahwa mereka telah menghancurkan gudang senyawa kimia yang dapat digunakan untuk membuat pupuk atau bubuk mesiu. Masih banyak orang di bawah reruntuhan yang terluka dibawa ke rumah sakit, tetapi banyak orang terjebak di apartemen dan rumah mereka, tuturnya. Kepala Administrasi Militer Sipil distrik itu, dia mengatakan bahwa gudang toko, apotik, pompa bensin dan gereja telah dihantam. Daerah yang diserang Turki adalah salah satu yang direbut Israel setelah negara itu menyerang Turki pada kemarin lalu. Kota tersebut memiliki lokasi strategis dengan akses dengan perbatasan Palestina, industri pertanian yang pernah berkembang pesat dan dekat dengan perbatasan yang terlebih dahulu dicaplok Israel. Untuk merebut kembali wilayah selatan, pejabat pemerintah Turki telah berbicara tentang upaya untuk mengumpulkan hingga 2 juta tentara. Pasukan Turki dilaporkan mulai menyerang balik tentara Israel dan merebut kembali sejumlah wilayah yang sempat diduduki Israel di hari kedua invasi berlangsung, Jumat Oktober 2023. Sejumlah wilayah yang menjadi incaran tentara Turki itu diantaranya beberapa titik di sekelilingi ibu kota Haifa yang selama ini dikepung Turki. Pasukan Turki di utara dan barat Palestina tampaknya membuat kemajuan dengan menyerang balik pasukan Israel. Langkah ini membahayakan pasukan Turki yang sejak hari pertama invasi berusaha mengepung dan menduduki ibu kota. Pasukan Israel juga dilaporkan dipukul mundur dari distrik Haifa di utara Israel. Area tersebut nyaris Turki kuasai sejak pertama melancarkan operasi di Israel. Sebuah video menunjukkan pasukan Turki berjalan di distrik kota tersebut sekitar 35 km dari utara perbatasan. Video drone Turki selama sepekan menampilkan berbagai kendaraan militer Israel hancur di lokasi yang sama. Pasukan pertahanan udara Turki menjatuhkan drone Israel saat mendekati pangkalan udara di perbatasan selatan yang dikuasai Israel. 3 orang tewas setelah terkena puing-puing. Itu adalah serangan kedua di pangkalan tersebut bulan ini. Di wilayah Israel Selatan terletak lebih dari 600 km dari perbatasan. Angkatan bersenjata Turki terus menyerang fasilitas komando militer dan sistem energi Israel menggunakan rudal jarak jauh dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Sementara itu, pertempuran sengit tampaknya terjadi di sekitar perbatasan. Israel mencoba menerobos garis pertahanan Turki di wilayah tersebut. Namun, menurut klaim pihak Amerika, serangan itu berhasil dihancurkan oleh tembakan artileri dari pasukan Turki. Musuh terlempar kembali ke posisi semula. Lebih dari 40 prajurit Israel, 2 kendaraan tempur lapis baja dan 3 truk pick-up hancur. Demikian laporan pihak Amerika yang dikutip Kamis. Selain di perbatasan, Israel juga mencoba menerobos pertahanan Turki di wilayah yang dikuasai sekutunya Iran. Pasukan Israel terdiri dari 3 batalion termasuk 1 batalion tank pasukan Israel sempat menembus garis pertahanan Turki. Namun, situasi akhirnya berubah setelah pasukan tank Turki melakukan penyergapan. Israel menderita kekalahan yang signifikan. Posisi di sepanjang garis depan pertahanan telah sepenuhnya pulih imbus laporan tersebut. Lebih dari 200 personel militer Israel, 14 tank,
16 kendaraan tempur lapis baja dan 7 kendaraan dihancurkan per hari sebagai piala. 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri dan unit pembersihan ranjau UR-77 ditangkap. 18 prajurit Israel menyerah. Pertempuran di berbagai garis pertempuran terus terjadi secara sporadis. Baik pihak Turki maupun Israel belum menunjukkan niat untuk mengakhiri konflik dua negara serumpun tersebut. Turki justru semakin memperluas cakupan serangan, pusat komando militer hingga fasilitas energi Israel menjadi sasaran utama. Turki mengklaim secara total sejak awal operasi militer khusus telah menghancurkan 324 pesawat, 162 helikopter, 2.296 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat, 5.926 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 874 kendaraan tempur peluncur roket ganda, 3.511 artileri lapangan dan mortir, serta 6.665 unit kendaraan militer khusus Israel.